Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sahhala tariqal jannati liman tafaqqaha fid din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana futuhal arifin ya fattahu ya alim ya razzaqu ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al qawli wa khutbati khalisan mukhlishan lillah, sahihan wasihan baliyan bayyinan nafi'an li wa liman sami'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang seiman dan sekeyakinan, benar apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Ya Aba Hurairah, Abu Hurairah, ta'allamu, belajarlah kamu semua al-faraid, kepada ilmu faraid, ilmu waris, wa'allimuha, dan mengajarkannya ilmu waris. Fa innahu, maka sesungguhnya ilmu waris, nisful ilmi, itu setengah ilmu. Jadi orang yang belajar ilmu waris, ilmu warisan, itu sama dengan belajar ilmu agama setengah ilmu. Wa yunsa, dan ilmu faraid itu yunsa, dilupakan oleh manusia. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan ilmu faraid itu pertama kali yang dicabut oleh Allah dari umatku. Riwayat Ibnu Majah 2719 di situ. Dengan hadis ini saya ingin sharing, ada sebuah kasus tentang ilmu waris. Makanya hati-hati tentang ilmu waris. Kita bagi orang tua jangan membuat kompetisi sama anak-anak kita. Anak-anak kita jangan dilompa. Karena ada kasus di lapangan yang mengatakan kepada anak-anaknya, punya anak 5. Anak-anakku, tanah ini, kolam ini, tanah ini jangan dijual ya. Siapa yang mampu tempati, siapa yang mampu bangun. Nah, itu wasiat yang tidak wajib diikuti. Karena kalau siapa yang mampu bangun, maka yang tidak mampu itu hanya ngiler, kare terona. Jadi akhirnya yang mampu yang bisa menguasai tanah-tanah warisan, akhirnya terjadilah malapetaka. Saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan, ada sempat dulu pernah orang bertanya pulang ke rumah, ada kasus seperti ini. Ada kasus suami istri punya anak 5 perempuan. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima. Kalau masalah warisan dari bapak ini sudah tidak ada masalah waktu bertanya ke saya, karena ini sudah semua tuwafa atau sudah dipanggil di sisi Allah Subhanahu wa taala, wafat. Semoga diampuni segala dosanya. Anak yang 5 ini kalau warisan ke sini sudah selesai semua. Tinggal ini loh yang menjadi masalah. Anak pertama saya beri, ini perempuan semua, anaknya 5. Nah, jadi ada 5. Yang saya tandai plus, ini perempuan anak yang pertama ini menikah, punya anak. Anak perempuan yang kedua menikah juga, punya anak. Anak perempuan yang ketiga menikah, punya anak. Anak perempuan yang keempat saya kolom karena tidak menikah. Anak kelima menikah, punya anak, ini sudah. Kemudian permasalahan yang muncul, ada kasusnya begini. Dari yang 5 sudah ini punya anak sudah ini lumayan sepuh, ini yang 5 ini
Kemudian saya silang silang 1, ini silang 2. Maksudnya kasusnya itu ini meninggal. Pertama kali ini yang meninggal. Kemudian jelang beberapa setengah tahun kemudian, hampir 1 tahun, anak ini saudara yang nomor 4 ini meninggal juga. Jadi meninggal kedua. Disinilah terjadilah permasalahan. Kenapa? Karena anak perempuan ini yang tidak menikah ini punya rumah sudah, punya sendiri. Jadi saya bilang tadi tidak ada urusan dengan ini, sudah ini selesai semua, warisan ini selesai. Sekarang berdiri sendiri tentang ini. Rumah ini ada di pinggir jalan. Ini jalan raya, ini rumah kampung semua, ini rumah kampung. Nah, apa yang terjadi setelah anak perempuan yang keempat ini tidak menikah meninggal? Maka rumah inilah jadi rebutan. Siapa yang merebut anaknya ini dari ponakan-ponakannya semua ini? Ada yang merebut mengambil yang posisi jalan, yang ke sini ke halaman ke belakang ini ada yang merebut anak lagi. Istilahnya ponakannya ini lagi yang lain. Datanglah ke rumah. Saya bilang begini, semua anak ini atau ponakannya ini semua tidak punya hak. Semua tidak punya hak. Siapa yang punya hak ini? Saudara ini. Ini yang punya hak. Seandainya ini bapak ibu masih hidup, ini punya hak. Karena orang tua itu 1/6. Jadi karena tidak ada, larinya kemana? Ya ke saudara. Yang ditinggalkan tidak ada. Beda kalau sudah menikah. Ini tidak menikah. Larinya kemana? Ke sini. Saudara kedua, saudara ketiga, dan saudara kelima. Loh, saudara ke-1 kok tidak berhak? Karena yang pertama lebih dulu meninggal daripada ini. Masa orang meninggal mau mendapatkan harta waris ini yang masih hidup? Ini pertanyaannya. Jadi saudara yang kedua, ketiga, yang kelima ini yang berhak dari harta ini. Setelah dibagi ke anak kedua, ke saudara kedua, ketiga, keempat, ini urusan ke sini lain lagi, ke anak di sini. Karena anak ini dapat dari sini lain. Yang pertama dulu punya harta waris dari suaminya juga, gitu loh. Guna gini, baru ke sini. Tapi kalau masalah rumah yang ini, yang saudara yang keempat perempuan ini yang tidak menikah meninggal, saudara orang tua sudah meninggal semua. Oh, ini sepuh yang meninggal sudah. Jadi tinggal sisa mana? Yang hidup. Jadi yang kenapa ini yang pertama tidak mendapatkan? Karena waktu ini meninggal, ini sudah duluan meninggal. Sehingga yang berhak yang hidup, saya yang berhak saudaranya ini. Saudara kedua, ketiga, dan kelima. Ini yang jadi pertengkaran, ponakan-ponakan ini tengkar semua merasa berhak. Inilah masalah warisan. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena warisan ini bukan hasil sensus, tapi Allah Subhanahu wa taala langsung yang menentukan di surat An-Nisa ayat 11 dan 15 insyaallah. Jadi semoga sharing ini menjadi manfaat. Segala kekurangan mohon maaf. Apabila ada masukan di deskripsi, saya sampaikan banyak terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.